Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ada masuk? Ya. Apa itu sebelum kita mulai belajar, kita diri semuanya dulu, kita kemarin itu apa? Sebelum kita masuk ya pelajaran, kan kita mau tentang bagian-bagian tumbuhan, ya kan? Kalian pasti pernah punya tanaman di rumah kan? Punya. Tanaman apa itu di rumah? Ada rambutan, ada mangganya. Ya, itu ada apa? Ada apa saja? Ada batangnya kan? Ada batang, ada akar. Nanti kita akan bahas tentang bagian-bagian tumbuhan. Ya. Bagian-bagian tumbuhan. Buku tulisnya boleh disiapkan dulu ya. Nanti bisa menyangkut. Lihat ya, ini ada bentuk tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan ya. Nanti apa? Bentuk tumbuhan. Bagian tumbuhan apa aja? Ada akar, batang, daun, bunga, dan biji. Itu ya. Di rumah juga punya tanaman kan? Tanaman buah apa aja yang di rumah? Buah. Terus habis punya apa? Jambu. Surya? Mangga. Bermacam-macam ya, ada yang mangga.
mangga, ada rambutan. Ini ada setiap tanaman tuh ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada bunganya, ada buah dan bijinya. Ini ya, apa itu akar? Struktur akar. Akar terdiri apa aja? Akar terdiri atas beberapa bagian. Di antaranya apa itu? Rambut akar atau bulu akar. Ujung. Rambut akar merupakan jalan masuk air dan zat hara dari tanah ke tumbuhan. Ini ya. Ini ya. Ini tudung akar yang ujungnya. Kalau yang ini rambut akar. Ini ada fungsinya masing-masing. Kalau yang ini apa ini fungsinya? Untuk apa? Tudung akar berfungsi untuk melindungi akar saat menembus tanah ya ini ya. Ya ini tudungnya ya. Nah dia itu mencari sumber makanan dalam tanah itu ada yang akar yang tudungnya itu ke dalam tanah. Sedangkan yang rambut akar itu ke samping nyari sumber makanannya. Terus ya, itu jenis-jenis akarnya. Jenis-jenis akar ada 2 jenis akar yaitu akar serabut dan akar tunggang. Itu ada kegunaannya masing-masing. Akar serabut berbentuk serabut. Sedangkan akar tunggang memiliki akar pokok, dia itu kuat, ya kan? Ada tumbuhan yang juga memiliki akar-akar khusus. Akar-akar yang memiliki sifat dan tugas khusus yaitu akar gantung dan akar pelekat, akar tancung dan akar napas. Kita lihat lanjutkan dulu. Ya. Biasanya lagi. Nah, fungsinya ya. Fungsi akar itu ada fungsinya. Yang pertama untuk menyerap air dan zat hara. Yang kedua untuk memperkokoh tumbuhan. Itu akar fungsinya ya. Menjadi alat pernapasan. Kita bahas dari yang pertama dulu. Tumbuhan yang menyerap air dan zat hara. Tumbuhan membutuhkan air dan zat hara untuk kelangsungan hidupnya. Air dan zat hara diambil dari dalam tanah. Itu kan ada yang akar tadi, akar yang ke bawah itu untuk nyari air, sumber air dan zat hara. Terus yang akar yang serabut itu untuk batu yang nyari. Fungsi yang kedua untuk memperkokoh tumbuhan. Kalau misalkan akar yang nancap ke bawah, dia itu tanaman itu akan kuat, ya kan? Akan kuat. Walaupun ada angin kencang, ada itu masih bertahan. Sedangkan kalau akarnya akar serabut, dia cepat tumbang. Misalkan contoh yang mangga, buah mangga ada cangkok, yang nyangkok ya, yang cangkok itu cepat roboh karena dia dari biji. Kalau dari biji dia kuat, ya itu perbedaannya. Ini yang fungsi yang kedua, akar yang tertancap dalam tanah membuat tumbuhan dapat berpijak kuat di tanah sehingga dapat bertahan dari terjangan angin, air dan angin. Itu ya. Yang ketiga, menjadi alat pernapasan. Akar berfungsi sebagai alat pernapasan tumbuhan. Pada permukaan akar terdapat pori-pori. Melalui pori-pori tersebut, udara di dalam tanah terserap ke dalam tumbuhan. Tuh, ada 3 ya. Kalian bisa ini tulis bisa biar mengingat-ingat sambil ingat ya. Dulu sambil tulis yang itu fungsinya ini menyerap air dan zat hara, memperkokoh tumbuhan. Saya tulis dulu sambil lanjutkan lagi nanti. Yang pertama fungsinya untuk menyerap air dan zat hara. Yang kedua memperkokoh tumbuhan. Yang ketiga menjadi alat pernapasan. Nah ya, nanti udah apa? Jadi saya ingatkan dulu. Kita
Kita lihat dulu yang bawahnya lagi selanjutnya. Nah, habis akar kita langsung ke batang. Di apa itu kamu pernah misalkan orang tuanya, ibunya pernah tanam tanaman kan? Ada mangga dia sampai rumah ada mangga misalkan. Kalau misalkan ada punya mangga sampai rumahnya, itu ada akarnya, batangnya. Batangnya itu apa fungsinya? Batang itu apa? Batang itu adalah bagian tumbuhan yang amat penting. Batang merupakan sebagai sumbu tubuh tumbuhan. Batang tumbuhan dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Ada batang tumbuhan batang basah, ada tumbuhan batang berkayu, dan ada tumbuhan batang rumput. Kalau yang batang tumbuhan basah itu apa aja? Contohnya daun pisang, iya kan? Daun pisang. Kalau daun pisang apa lagi yang basah kira-kira? Yang kayak, yang modelnya kayak daun pisang, iya kan? Yang kembang itu bukan juga daun pisang, betul ya? Bunga itu kan? Bunga ini juga. Sedangkan yang berkayu banyak. Kalau yang berkayu ya, mangga, pohon rambutan, pohon apa itu penanjung. Terus yang ketiga tumbuhan batang rumput seperti padi, rumput ya, dan lain-lain. Itu ada batang. Batang juga ada fungsinya. Kalau misalkan apa akarnya sudah menancap dan nyari sumber makanan, nyari air, terus langsung dialirkan ke batang. Kita lihat ya batangnya ada fungsinya. Fungsinya itu apa ini? Kita lihat. Nah, fungsi batang itu apa ini? Sebagai pengangkut alat transportasi. Batang mengangkut zat-zat hara. Nah, ini ada 3 ya. Pengangkut atau alat transportasi, penopang, dan penyimpan cadangan makanan. Nah, itu ya. Pengangkut itu maksudnya batang mengangkut zat hara, air dari akar ke daun. Batang juga mengangkut makanan dari daun ke bagian tumbuhan yang lain. Penumpang sebagai maksudnya itu tumbuhan itu agar dia cepat mendapat cahaya matahari. Kalau misalkan batang ini misalkan dimakan ini batang pohon ya, ini batang pohon, dia kan kuat, dia ada cahaya matahari itu langsung terkena, ya. Jadi penopang, dia tidak ada angin, ada air, tanah, tanah longsor itu tidak ikutnya biar dia kan kuat kan. Terus sebagai penyimpan cadangan makanan, ada beberapa tumbuhan batang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Pada umumnya cadangan itu dapat kita manfaatkan misalnya tebu ya, itu ada, nah itu kan di batangnya kan, makanya ada tanaman tebu, itu sagu juga bisa itu di batangnya. Selanjutnya kita lihat lagi fungsinya dari akar. Sekarang kita masuk ke daun. Nah, kalau tumbuhan tidak ada daunnya, tumbuhan bisa mati karena kurang cahaya matahari, kurang air ya, makanya tidak ada, hilang tumbuhannya. Sekarang daunnya ini. Kita bahas tentang daun sekarang ya. Daun biasanya berbentuk tipis, berwarna hijau. Daun itu disebabkan adanya klorofil. Kenapa daun itu bisa hijau? Karena apa? Adanya klorofil. Klorofil itu apa? Zat hijau daun. Berdasarkan bentuk susunan tulang daunnya terdapat beberapa jenis. Ini ada contohnya, ada 4. Ada 4. Ini yang daunnya yang tulangnya menyirip. Nah, seperti ini ya, ini menyirip. Ini kan ada siripnya. Daun apa aja kira-kira ini? Kayak gini. Daun apa ini? Daun apa ini? Apa ini daun ini? Ya. Yang ini, yang kayak gini, yang bentuknya. Oh, daun salam. Daun salam ya, daun salam. Kalau yang ini tahu ya, daun apa ini? Daun ubi ya, daun ubi. Kalau yang ini daun? Daun pandan.
Ini ya, ini ada daun ubi itu yang menjari kayak jari kan. Sedangkan yang daun yang sejajar yang daun pandan. Ini seratnya ini sejajar. Sedangkan yang daun melengkung yang ini, yang misalkan kalau ada tumbuhan-tumbuhan kayak ini apa itu kayak daun sirih apa kayak gini juga ini, ya kan? Kita lihat selanjutnya dulu. Fungsinya, semuanya ada fungsinya ya. Tadi akar ada fungsinya, batang ada fungsinya, sekarang daun juga ada fungsinya. Ini ada 3 fungsinya. Yang pertama apa? Tempat pembuatan makanan. Yang kedua, daunnya fungsinya alat pernapasan tumbuhan. Yang ketiga, tempat berlangsungnya proses penguapan. Itu maksudnya, yang pertama, daun berfungsi sebagai dapur tumbuhan, tempat pembuatan makanan atau dapur ya, dapur tumbuhan. Pada daun terjadi pembuatan makanan. Makanan ini digunakan untuk berlangsung hidupnya. Misalnya daunnya itu, misalkan ada tumbuh daun yang baru, yang lama langsung kering ya, ganti yang baru itu ini jadi semula. Yang kedua, fungsinya apa lagi? Sebagai alat pernapasan tumbuhan. Pada permukaan daun terdapat mulut, daun, dan stomata. Stomata adalah udara masuk ke tumbuhan oleh stomata. Stomata itu adalah alat pernapasan tumbuhannya. Terus selanjutnya yang ketiga, tempat berlangsungnya proses penguapan. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya penguapan. Jika terlalu banyak air dalam tubuh tumbuhan itu, tumbuhan dapat busuk dan mati. Kelebihan air dikeluarkan melalui mulut daun dalam bentuk uap air. Makanya kalau pagi-pagi, ya ada airnya, itu kan mungkin ada yang kelebihan bisa dikeluarkan. Selanjutnya kita lihat kita gini. Kan tadi ada berapa? Ada 5 ya. Akar, batang, daun, bunga. Ini kita lihat bunga. Ini contohnya bunga apa? Bunga apa ini? Bunga sepatu ya kan? Bunga sepatu apa ya? Kalau kita bunga sepatu namanya ya. Ini struktur bunga ya. Bunga tersusun atas beberapa bagian. Bunga lengkap memiliki 5 bagian, yaitu tangkai, dasar bunga, kelopak, mahkota, benang sari, dan putih. Ini penjelasannya lihat. Ini yang bawahnya ya, ini namanya tangkai bunga. Ini tangkainya. Ini kelopaknya. Ini mahkotanya. Ini biar kelihatannya ada mahkotanya, mahkota bunganya. Ini ada putihnya. Ini ada benang sarinya. Ini ya, dasar bunga. Terus fungsinya apa? Perkembangbiakan tumbuhan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putih. Penyerbukan adalah awal terjadi perkembangbiakan tumbuhan. Ini ya, ini contohnya ya. Hiasan tumbuhan, mahkota. Ini mahkotanya ini, itu hiasan tumbuhan. Kalau misalkan tumbuhannya tidak ada mahkotanya, tidak indah, kurang indah, ya kan? Makanya mahkota bunga biasanya memiliki bentuk dan warna yang indah. Misalnya kalau ini bunga ini tidak ada mahkotanya, lain ya? Itu bedanya. Kita lanjutkan selanjutnya. Ya, penggolongan tumbuhan bersama bunga. Tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga. Tumbuhan itu ada berbunga dan ada yang tidak berbunga. Tumbuhan berbunga pada umumnya memiliki bagian tertentu seperti akar. Ada akarnya, ada batang, daun, bunga, buah, dan biji. Tumbuhan berbunga berkembang biak dengan biji atau tunas. Tumbuhan berbunga antara lain yaitu mawar, melati, anggrek, dan pohon-pohon buah lainnya. Banyak lagi ya. Terus sedangkan yang tumbuhan tidak berbunga
yaitu tidak memiliki bunga. Misalkan ya tumbuhan itu tidak memiliki bunga, tidak mempunyai buah dan tidak mempunyai biji. Contohnya tumbuhan tidak berbunga antara lain ya suplir dan paku ekor, kuda dan tanduk rusa. Misalkan satu lagi yang misalkan sasar bebek ya. Misalkan daun sasar bebek itu kan daunnya kita taruh di tanah, dia bisa tumbuh kan? Nah itu tidak berbunga dia itu, karena perkembangan biaknya pakai daun ya, daun sasar bebek itu. Dia tidak berbunga. Nah lihat lagi. Nah ini ya. Sekarang ada buah dan biji. Struktur buah. Buah terdiri dari tangkai, kulit, daging, dan biji. Biji biasanya terdapat di tengah-tengah. Ini ya, ini biji. Biji itu semua buah itu bijinya di tengah. Ini bisa nih, ini biji di sini bisa, ya. Bisa. Ini tangkai ya, ada tangkainya juga, ini kulitnya, kulit buahnya. Ini contoh buah apa ini? Apel. Suka apel? Suka. Besok beli ya. Pasar. Pas besok pasaran ya. Ramen saya buah-buahnya. Terus lanjut ya. Lanjut fungsi buah dan biji. Ini kan penjelasannya. Biji itu ada bijinya, buahnya itu ada bijinya, ada tangkainya, ada kulitnya, dan ada dagingnya. Yang kamu makan apanya? Daging. Dagingnya apa kulitnya? Apa kulitnya? Asal makan semuanya katanya. Sakit perut ya makan semuanya. Nanti kalau biji kemakan juga. Nah, yang bagus itu yang dimakan adalah dagingnya ya. Kita lanjut. Fungsi buah dan biji. Ada fungsinya ya. Buah melindungi bakal tumbuhan baru. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang telah tua, matang merupakan bakal tumbuhan baru. Selama biji tumbuh menjadi matang, daging dan kulit buah melindungi dari pengaruh buruk lingkungan. Biji yang tertanam di lingkungan yang cocok akan tumbuhan menjadi tumbuhan yang baru. Sekali ya, ini fungsinya adalah untuk melindungi daging buahnya. Fungsinya buah adalah untuk melindungi bakal buah itu kan dia nyampe matang dia bisa dipetik. Kita lihat bawahnya lagi. Yang terakhir pengelolaan tumbuhan dengan biji. Biji berkeping dua dinamakan dikote. Tumbuhan berkeping satu namanya mono. Nah, itu bedanya ya. Kalau berkeping dua dikote, kalau satu monokote. Tumbuhan dikote adalah tumbuhan yang memiliki dua buah keping biji. Kedua keping biji tersebut tampak jelas pada saat biji berkecambah. Pernah lihat kecambah? Ya. Nah, itu ada bakal daunnya ada dua. Itu kecambahnya itu. Nah ini ya, kacang-kacangan misalkan waktu mau tumbuh kecambahnya itu ada dua ya. Gimana? Ya kan? Biasanya rambutan, mangga. Sedangkan tumbuhan yang biji berkembang satu atau monokotil, ada tumbuhan yang memiliki satu keping biji. Contohnya padi, tahu? Jagung tahu? Tanaman jagung? Tanaman padi tahu? Tebu tahu? Nah, kelapa, pisang, salak, anggrek, dan lain-lain. Itu yang namanya berkeping satu atau monokotil. Ada yang ingin ditanyakan? Kita matikan dulu.
yang ditanyakan enggak? Enggak. Tadi apa? Tumbuhan? Yang pertama tadi apa? Akar. Terus? Batang. Terus? Daun. Bunga. Dan biji ya? 5? Buah dan biji. Bunga apa buah? Hah? Bunga. Bunga. Bunga dan buah. Buah. Terus yang terakhir di hotel dan belum hotel ya. Di hotel dan ini ada soal dengan dulu ya nanti ya. Kan nanti kita bahas. Kalau misalkan ya nanti saya ya. Belakangkan. Ada apa yang lain bisa dikerjakan? Belakangkan dulu. Belakangkan. Sudah? Kalau sudah, kerjakan dulu terus namanya masing-masing ya. Ya. Coba. Apa yang penting kerjakan dulu. Gak ada apa-apa. Di sampingnya aja, di bawahnya. Waktu 15 menit ya. Nanti kerjakan dulu. Kerjakan sendiri-sendiri. Yang sudah nanti dulu ya, tidak usah ngikut kawannya, diam dulu. Buku tulisnya yang dikeluarkan sudah lah. Yang sudah diam dulu ya, tidak usah ngikut kawannya dulu. Biar kawannya biar menjaga ganggu. Nanya boleh tapi nanya jangan jawabannya ya. Ingat tadi ya Mas. Sambil dulu ya, apa itu? Sambil dibuat di buku tulisnya kalian. Ada kan? Misalkan bagiannya itu dibuat di apa? Iya, bagiannya misalkan ya, kan sudah ada ini ya. Ada bagian yang ini di buku yang masing-masing dulu sampai kan ada 2 ya. Itu dan
punya masing-masing. Yang di bukunya masing-masing ditambahi ya fungsinya ya. Ingat dah, seingatnya ada apa? Seingatnya fungsinya. Kan itu kan sudah dibuat gini, sudah tulis kan? Langsung di bukumu juga kamu tulis buat tapi fungsinya, kasih fungsinya. Fungsinya daun apa, ininya apa, kasih apa. Seingat kamu, tidak apa-apa. Ingat kamu ya. Ya, boleh tanya kawannya. Seingatnya kalian kira-kira apa tadi? Fungsinya tadi apa? Tadi dari akar misalkan kamu bukan dari akar, fungsinya dia nyari sana, nyari apa tadi? Ya, batangnya. Kalau misalkan kalau ada angin kencang, itu apa itu fungsinya juga. Ya, akar. Di sini apa dari akar kan? Dari akar bisa dari daun bisa. Yang penting tidak berurutan tidak apa. Yang penting ada fungsinya. Fungsi akar apa? Tadi ingat-ingat. Tidak usah digambar, langsung aja fungsinya aja, ya. Nah, langsung kasih fungsinya aja. Terus fungsinya, akar, tuliskan akar fungsinya. Ingat tadi apa fungsinya, ya kan? Dia kan akarnya akar apa tadi? Bentuk akar apa tadi ya? Buat jadi apa? Terus batang fungsinya apa tadi? Langsung tulis batang fungsinya gitu. Terus tadi kan bahkan sudah digambar tadi. Langsung cari fungsinya. Kemudian tulis dulu ya, tulis. Saya ingat kalian, ingat kalian. Jadi batang kan yang tidak roboh siapa? Kekuatan bahwa nah, ya, saya ingatnya. Sambil dilihat gambarnya kan ada ya, bisa itu mengingat. Ya, apa? Kan? Jadi daun dan juga apa daun tadi. Bisa dulu. Ini ingat kalian. Nanya kawannya pelan-pelan, tapi tidak boleh nanya seluruhnya. Ingatnya tadi apa?
menit lagi. Ya, ada apa yang dengan akar, batang, daun. Lagi itu, daun, buah, ya kan? Bunga. Yang ditunjuk aja, yang ditunjuk di gambar rumah ada kan? Itu di fungsi-fungsinya aja. Fungsi-fungsinya aja. Nanti kalau habis ini bisa kita senam dulu biar jangan. Tapi kita bahas dulu. Ya sedikitnya nanti ya. Ya nanti kita bahas dulu habis itu kita. Daun tadi apa? Daun hijau apa tadi? Kelop? Nah itu ya. Daun. Apa tadi? Tulislah. Apa tadi itu ya? Daun. Bunga. Ini ada apa? Nanti kita bahas. Batang atau apa? Sudah ya, dapatnya kita bahas. Fungsinya saya ingatkan satu-satu dapat, satu-satu kasih fungsi satu-satu aja. Yang penting kan yang itu kan sudah kamu jawab, yang di gambarnya kan sudah kamu jawab kan, ya kan? Sudah ya, dapatnya ya. Kita bahas bareng-bareng. Kita bahas bareng-bareng ya. Di sini, ya di sini kita bahas dulu. Kita lihat dulu sambil kita lihat tadi. Ntar biar jawabannya benar atau salah kamu kan bisa dilihat di materi tadi. Pertama kita bahasnya dari akar. Kita dari akar. Ada apa? Akar, batang, daun, bunga, dan biji. Kamu sudah cocok? Jawabannya sudah cocok? Alhamdulillah, sudah cocok, sudah bisa ya. Itu. Sekarang kita fungsinya ya. Fungsinya dari akar itu apa fungsinya? Kita dari akar dulu ya. Akar. Nah, kita lihat akar yang benar apa? Akar sebagai jenis akarnya. Akar tunggang dan akar serabut. Ini akar tudungnya ya. Akar. Ini berfungsi sebagai melindungi akar tudung untuk melindungi akar
saat menembus tanah, ya kan? Terus yang satunya sebagai apa? Fungsi satunya yang satu unsur hara. Nah, ini yang fungsinya ya. Fungsinya adalah akar apa fungsinya? Menyerap air. Tambahi boleh, tambahi. Yang saya yang kurang ini aja. Menyerap air dari udara, memperkokoh tumbuhan. Apa lagi ya? Galik? Akar tadi apa? Menjadi? Nah, ditambahi ya jawabanmu yang salah ditambahi boleh. Terus kalau sudah akar apa? Fungsi batang. Kita lihat. Ini ya, fungsi batang sebagai apa? Pengangkut, penopang dan menyimpan cadangan makanan. Benar atau salah? Benar? Halo? Benar? Fungsi batang mengangkut, benar? Menyambung? Penopang ya. Penopang maksudnya ini untuk biar kalau ada hujan angin itu tumbuhan itu kuat, tidak roboh sebagai penopang. Ada juga sebagai penyimpan cadangan makanan. Setelah akarnya dia mencari akar air di dalam tanah, dia disimpan, dimasukkan, ditarik ke atas ke batang sebagai cadangan makanan besar. Ya, kita lanjutkan ke daun sekarang. Fungsi daun. Ini ada daun yang menyirip, ada yang menjari, sejajar dan melengkung. Kita lihat fungsinya, ada fungsinya ini. Fungsi daun sebagai tempat pembuatan makanan. Maksudnya sebagai dapur tumbuhan. Pada daun terjadi pembuatan makanan. Makanya digunakan untuk berlangsungan hidupnya. Misalkan ada daun yang baru muncul daun, ada yang bawah itu daun yang kering yang diganti daun yang baru, ya itu sebagai pembuatan makanan. Sebagai juga alat pernapasan tumbuhan, tempat berlangsungnya. Siapa yang benar? Benar? Oh, habis benar. Nah, benar. Anissa salah benar? Salah. Nah, nanti tanya sama Palu ya, sendiri. Yang bisa. Selanjutnya, fungsi apa lagi? Fungsi bunga. Ini ada fungsi bunga. Fungsinya adalah daun. Bunga ya. Bunga dan buah ya. Fungsinya adalah untuk melindungi bakal tumbuhan baru. Misalkan kan ada, kalau buah mangga, pernah lihat buah mangga, buah rambutan, itu ada yang kecil kan? Ya. Itu melindungi yang kecil itu loh, melindungi bakal buah. Fungsi buah itu ya. Buah melindungi di jalan buah terdapat biji. Biji yang tua matang merupakan bakal tumbuhan baru. Ini yang bakal tumbuhan baru. Selama biji tumbuh menjadi matang, daging dan kulit buah melindungi dari pengaruh buruk lingkungan. Misalkan ada ulat, misalkan ada apa itu hama-hama itu melindunginya. Yang ini daging buahnya untuk melindunginya, kulitnya ini, ya, untuk melindungi dari pengaruh buruk lingkungan. Yang terakhir ada zikotil dan monokotil. Zikotil maksudnya tumbuhan berkeping ya, monokotil zikotil berkeping dua, monokotil contohnya apa yang zikotil? Contohnya
lain-lain. Sedangkan monokotil, mono dari satu ya. Satu tumbuhannya ada pisang, kelapa, salak. Itu kan cuma satu ya. Sedangkan duanya cuma satu. Monokotil tumbuhannya memiliki satu keping biji. Cuma satu. Oke ya, sekarang kita kita berdiri, kita eksekusi dulu. Sama-sama aja ya, Pak. Ya, diam dulu. Iya. Ada apa? Ayo tetap dulu, pegang. Jika tadi sudah kita buat kesimpulan tentang pembelajaran kita sudah dibagi itu ya, sudah dibagi ini sudah kalian kerjakan ya, nanti kumpulkan kita buat kesimpulan pembelajaran ini. Ayo. Perhatikan. Tadi kita apa? Kita tadi bahas apa? Bahas apa? Akar. Bagian-bagian tumbuhan itu akar, batang, daun, dan biji, dipotil dan monokotil. Sudah semuanya, sudah bisa tadi ngerti? Sudah, kalian alhamdulillah pembelajaran ini sudah
selesai. Apa itu kita akan lanjutkan besok atau minggu depan. Waktu depan kita tentang bagian-bagian hewan ya kalau besok ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandek mau. Lagi masak mati.